malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Indah Fitriani dan ini adalah nama-nama dari anggota kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu paradigma. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskannya. Di dalam ilmu komunikasi, paradigma merujuk pada kerangka, pemikiran atau pendekatan yang mendasari cara kita memahami dan mempelajari komunikasi. Terdapat beberapa paradigma utama dalam ilmu komunikasi yang mempengaruhi bagaimana para akademisi dan praktisi memandang fenomena dalam sebuah komunikasi. Banyak sekali yang tidak bisa membedakan paradigma dan teori. Selanjutnya mari kita bahas. Paradigma mengacu pada kerangka pemikiran atau pandangan dunia yang mendasari suatu bidang ilmu atau disiplin tertentu. Sedangkan paradigma mencangkup serangkaian asumsi, keyakinan, nilai, dan metode yang membentuk dasar bagi penelitian dan pemahaman dalam suatu disiplin ilmu. Paradigma juga membentuk landasan pemikiran yang mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap fenomena yang diamati serta cara penelitian dilakukan dalam suatu bidang. Sedangkan contohnya dari paradigma dalam ilmu sosial termasuk paradigma fungsionalisme, konflik, simbolik, dan interaksionisme simbolik. Sedangkan dalam ilmu alam contohnya adalah paradigma mekanika klasik, relativitas, dan kuantum. Sedangkan perbedaan dari teori itu sendiri adalah teori merujuk pada seperangkat konsep proporsi dan kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tertentu dan untuk memecahkan masalah dalam suatu bidang ilmu. Sedangkan teori seringkali dibangun berdasarkan paradigma tertentu dan digunakan untuk menguji, mengembangkan pengetahuan dalam bidang tersebut. Selain itu, teori menyediakan penjelasan yang sistematis dan terorganisir tentang bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi. Contoh dari teori dalam ilmu sosial termasuk teori konflik Karl Marx, teori pertukaran sosial George Homans, dan teori identitas sosial Erik Erikson. Sedangkan dalam ilmu alam contohnya adalah teori evolusi Darwin dalam biologi, teori relativitas umum Einstein dalam fisika. Demikian, paradigma memberikan kerangka pemikiran dasar, sementara teori memberikan penjelasan yang lebih terperinci tentang fenomena yang diamati dalam bidang ilmu tertentu. Para ilmuwan dan peneliti menggunakan kedua konsep ini secara bersamaan untuk memahami dan menjelaskan dunia sekitar mereka. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang paradigma transmisi. Paradigma transmisi adalah salah satu paradigma utama dalam ilmu komunikasi yang menggambarkan bagaimana komunikasi dipahami dan dipelajari. Paradigma ini memiliki akar sejarah yang panjang dan masih memengaruhi pemikiran dalam bidang komunikasi saat ini. Berikut adalah beberapa poin penting tentang paradigma transmisi dalam ilmu komunikasi. Untuk yang pertama itu fokus pada proses pengiriman pesan. Paradigma transmisi menekankan pada proses pengiriman pesan dari satu pihak pengirim ke pihak lain. Komunikasi dipahami sebagai transfer informasi dari satu titik ke titik lainnya. Sedangkan yang kedua, model linier. Paradigma ini sering dikaitkan dengan model komunikasi linier yang sangat sederhana, di mana pesan dikirim dari pengirim melalui saluran atau media dan diterima oleh penerima. Model ini sering digambarkan sebagai pengirim, pesan, saluran, dan penerima. Yang ketiga itu fokus pada efisiensi. Paradigma transmisi menekankan pada upaya untuk menyampaikan pesan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Hal ini sering terlihat dalam penelitian tentang teknologi komunikasi seperti televisi, radio, dan media massa lainnya. Sedangkan yang keempat itu penggunaan pesan massa. Media massa menjadi sangat penting dalam paradigma transmisi karena memungkinkan penyampaian pesan kepada audiens yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Sedangkan yang kelima itu kritik terhadap kesetaraan komunikasi. Kritik terhadap paradigma transmisi termasuk penekanan terlalu besar pada pengiriman pesan dan minimnya perhatian terhadap bagaimana pesan diterima dan diinterpretasi oleh penerima. Paradigma ini juga dikritik karena mengabaikan konteks sosial, budaya, dan politik dari proses komunikasi. Meskipun paradigma transmisi masih memiliki pengaruh dalam ilmu komunikasi, terutama dalam pemahaman tentang media massa dan teknologi komunikasi. Pendekatan yang lebih kontekstual dan interaktif seperti paradigma interaksi, kritis, dan budaya semakin mendapatkan perhatian dalam penelitian komunikasi modern. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paradigma interaksi. Paradigma interaksi adalah salah satu pendekatan utama dalam ilmu komunikasi yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses komunikasi.
Paradigma ini menggeser fokus dari sekedar pemindahan pesan ke pemaham yang lebih dalam tentang bagaimana interaksi sosial mempengaruhi dan membentuk sebuah komunikasi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang paradigma interaksi ilmu komunikasi. Yang pertama adalah pentingnya konteks sosial. Paradigma interaksi menekankan pentingnya konteks sosial dalam memahami sebuah komunikasi. Ini termasuk faktor-faktor seperti norma sosial, struktur sosial, budaya, dan identitas yang mempengaruhi cara individu berkomunikasi. Yang kedua adalah fokus pada hubungan interpersonal. Paradigma ini mengarahkan perhatian pada hubungan antar individu dalam konteks komunikasi interpersonal. Ini bisa termasuk hubungan antara teman, anggota keluarga, pasangan, ataupun anggota kelompok kecil lainnya. Yang ketiga adalah pentingnya verbal dan nonverbal. Paradigma interaksi mengakui pentingnya komunikasi verbal dan nonverbal dalam proses interaksi. Ini termasuk aspek-aspek seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan juga isyarat nonverbal yang mempengaruhi makna dalam komunikasi. Yang keempat, penciptaan makna bersama. Paradigma ini menekankan bahwa makna dalam komunikasi tidak hanya ditentukan oleh pesan yang disampaikan oleh pengirim, akan tetapi juga oleh cara pesan itu diterima, diinterpretasi, dan diberi makna oleh penerima. Dengan demikian, makna dalam komunikasi seringkali dibuat bersama oleh para peserta dalam sebuah interaksi. Yang kelima, peran aktif individu. Paradigma interaksi mengakui bahwa individu adalah faktor yang aktif dalam berproses komunikasi, dan mereka secara aktif berkontribusi pada penciptaan makna dalam interaksi sosial. Yang keenam, pentingnya konteks komunikasi. Paradigma ini menyoroti pentingnya memahami konteks komunikasi yang kompleks, termasuk situasi hubungan interpersonal dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi sebuah hubungan interaksi. Paradigma interaksi menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan juga kontekstual dalam memahami komunikasi dengan mengakui peran aktif individu dan kompleksitas hubungan sosial dalam proses komunikasi. Nah, sekian dari pemahaman atau pemaparan dari sebuah paradigma interaksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang paradigma simbolik. Paradigma simbolik adalah salah satu pendekatan utama dalam ilmu komunikasi yang menekankan pentingnya simbol, makna, dan interpretasi dalam proses komunikasi. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa saya berikan tentang paradigma simbolik dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, fokus pada makna dan interpretasi. Paradigma simbolik menekankan bahwa komunikasi tidak hanya tentang transfer pesan, tetapi juga tentang pembuatan dan interpretasi makna. Ini berarti bahwa makna dalam komunikasi tidaklah tetap, tapi dapat bervariasi tergantung pada konteks, budaya, dan pengalaman individu. Yang kedua, peran sentral simbolik. Paradigma ini menganggap simbol-simbol termasuk bahasa, gambar, tanda, dan simbol-simbol lainnya sebagai sarana utama untuk menyampaikan makna dalam komunikasi. Simbol-simbol ini seringkali kompleks dan dapat memiliki makna yang beragam bagi individu dan kelompok. Yang ketiga, fokus pada komunikasi verbal dan nonverbal. Paradigma simbolik mengakui pentingnya komunikasi verbal dan nonverbal dalam proses komunikasi. Ini termasuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, gestur, dan aspek nonverbal lainnya yang digunakan untuk menyampaikan makna dan emosi. Dan yang keempat, konteks dan interpretasi. Paradigma ini menyoroti pentingnya konteks dalam memahami komunikasi. Makna dari simbol-simbol seringkali tergantung pada konteks sosial, budaya, dan situasional di mana mereka digunakan. Interpretasi individu juga memainkan peran penting dalam pemahaman makna dan komunikasi. Yang kelima adalah teori simbolik dan simbolisme. Paradigma simbolik telah menghasilkan berbagai teori dan pendekatan yang mengeksplorasi penggunaan simbol dalam komunikasi. Ini termasuk teori semiotika, teori simbolik, dan teori semantik yang membantu dalam memahami bagaimana simbol-simbol digunakan dan diinterpretasi dalam konteks komunikasi. Yang keenam, penggunaan simbol dalam media. Paradigma simbolik seringkali diterapkan dalam memahami media massa, masuk iklan, film, musik, dan media lainnya. Analisis simbolik membantu dalam memahami bagaimana pesan dan makna disampaikan melalui simbol-simbol yang digunakan dalam media tersebut. Selanjutnya, paradigma simbolik memberikan kontribusi penting dalam memahami kompleksitas komunikasi manusia. Dengan menekankan pentingnya simbol makna dan interpretasi dalam proses komunikasi, ini telah menjadi pendekatan yang berpengaruh dalam ilmu komunikasi, terutama dalam analisis budaya, media, dan komunikasi interpersonal. Yang selanjutnya yaitu paradigma kritis.
paradigma kritis adalah pendekatan utama dalam ilmu komunikasi yang menyoroti aspek-aspek kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial dalam proses komunikasi. Berikut adalah beberapa poin penting tentang paradigma kritis dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, analisis struktur kekuasaan. Paradigma kritis menyoroti pesan kekuasaan dalam komunikasi. Ini melibatkan analisis terhadap bagaimana kekuasaan didistribusikan, dijaga, dan digunakan melalui proses komunikasi. Kekuasaan dapat memengaruhi pembentukan opini, distribusi informasi, dan kontrol atas media. Yang kedua, kritik terhadap struktur sosial dan ideologi. Paradigma ini mengajukan pertanyaan kritis terhadap struktur sosial yang ada dan ideologi yang mendukungnya. Ini mencakup penelitian tentang cara media massa dan budaya populer memproduksi dan memperkuat ketidaksetaraan sosial, rasial, gender, dan ekonomi. Yang ketiga, pentingnya analisis kritis. Paradigma ini menekankan pentingnya melihat komunikasi dari perspektif kritis, yaitu mempertanyakan status sosial dan mencari alternatif yang lebih adil dan inklusif. Ini melibatkan kritik terhadap norma, nilai, dan praktik komunikasi yang mendukung ketidaksetaraan dan penindasan. Yang keempat, studi media alternatif. Paradigma kritis mendukung pengembangan dan studi media alternatif yang memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang kurang terwakili dalam media konvensional. Ini melibatkan media independen, media sosial, dan platform-platform komunikasi lainnya yang memberdayakan kelompok-kelompok marginal. Yang kelima, penggunaan teori kritis. Paradigma kritis menggunakan teori-teori kritis seperti teori kritis Frankfurt, teori hegemoni, dan teori reproduksi budaya untuk memahami dan menjelaskan produksi komunikasi dalam masyarakat. Teori-teori ini membantu dalam menganalisis bagaimana kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial memengaruhi produksi, distribusi, dan konsumsi pesan komunikasi. Yang keenam, tindakan transformasional. Paradigma kritis juga mendorong tindakan transformasional, yaitu upaya untuk mengubah struktur sosial yang tidak adil melalui komunikasi dan aktivisme. Ini mencakup pendidikan kritis, kampanye sosial, dan gerakan politik yang bertujuan untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Paradigma kritis telah menjadi pendekatan yang sangat berpengaruh dalam ilmu komunikasi, terutama dalam memahami peran media, kekuasaan, dan ideologi dalam masyarakat. Ini menekankan pentingnya analisis kritis dan tindakan untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan adil melalui komunikasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada paradigma fenomenologi. Jadi paradigma fenomenologi ini merupakan sebuah metodologis yang digunakan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk memahami pengalaman seorang individu dan untuk memahami esensi atau makna yang mendasari pengalaman seorang individu tersebut. Jadi dengan demikian paradigma fenomenologi ini memberikan sebuah kerangka kerja yang kuat untuk memahami pengalaman suatu individu dalam segala kompleksitasnya dengan fokus pada makna subjektif yang muncul dari pengalaman seorang individu tersebut. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok saya, dan jangan lupa kalian harus menyiapkan sebuah pertanyaan unik dan harus dicantumkan di kolom komentar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.